Suatu ketika, menjelang hari raya yang tinggal menghitung hari, Hasan dan Hussein merasa sedih karena mereka belum memiliki pakaian baru untuk merayakannya. Rumah tangga Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak seperti rumah para sahabat lainnya. Mereka hidup dalam kesederhanaan, bahkan dalam kondisi miskin pada masa itu. Meskipun mereka adalah keluarga Rasulullah, kehidupan mereka jauh dari kemewahan. Namun, siapa sangka jawaban atas harapan mereka datang dari tempat yang tak terduga. Pada waktu dan dalam situasi yang tampak mustahil, Allah mengirimkan malaikat yang membawa pakaian untuk mereka. Seperti apa kisahnya dan siapa sosok malaikat yang membawa kabar gembira tersebut? Assalamualaikum sahabat beriman. Sebelum kita mulai, mari sejenak kita luangkan waktu bersyalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat ini kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Kemudian subscribe dan like video ini agar kita sama-sama mendukung channel Islam berkembang. Amin ya rabbal alamin. Kisah ini bukan hanya tentang pakaian baru, tetapi tentang keajaiban, keteguhan, dan kasih sayang Allah. Salah satu kisah menarik tentang mereka adalah saat mereka menerima baju lebaran dari malaikat penjaga surga. Hasan dan Hussein tumbuh sebagai pemuda yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama di tengah dinamika sosial pada masanya. Mereka adalah teladan yang patut diceritakan kepada anak-anak sebagai inspirasi tentang keberanian, kasih sayang, dan kesederhanaan. Hasan bin Ali lahir pada pertengahan Ramadan tahun ketiga Hijriah, disambut dengan penuh kebahagiaan oleh keluarga Rasulullah. Ia memiliki kemiripan fisik dan akhlak dengan kakeknya, sebagaimana disebutkan dalam tarikh Khulafa karya Imam As-Suyuti bahwa di antara seluruh umat Islam tidak ada yang lebih mirip dengan Rasulullah selain Hasan. Nama Hasan sendiri diberikan langsung oleh Nabi, bermakna kebaikan yang mencerminkan sifat luhur sang cucu. Tak lama setelahnya, lahirlah adiknya, Husain bin Ali, yang juga diberi nama langsung oleh Nabi. Nama Husain memiliki makna mendalam dan istimewa, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, bahwa Hasan dan Husain adalah nama-nama penghuni surga yang sebelumnya tidak pernah digunakan oleh masyarakat Arab jahiliyah kala itu. Nama ini adalah bagian dari kehendak ilahi yang baru diungkapkan melalui Rasulullah. Sejak kecil, Hasan dan Hussein tumbuh dalam didikan penuh kasih sayang dari Rasulullah dan kedua orang tua mereka, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Mereka tidak hanya dikenal karena ketakwaan dan keberanian mereka, tetapi juga kelembutan hati yang diwarisi dari kakek mereka, Nabi Muhammad. Namun, di balik kebahagiaan mereka sebagai cucu kesayangan Rasulullah, ada momen-momen yang menguji kesabaran dan keteguhan hati mereka. Seperti pada suatu hari Idul Fitri, di mana kebahagiaan menyelimuti seluruh penduduk Madinah setelah sebulan penuh berpuasa. Anak-anak berlarian dengan pakaian baru, wajah mereka berseri-seri, menikmati hari kemenangan. Di tengah suasana meriah itu, Hasan dan Hussein justru merasa ada sesuatu yang berbeda. Sejak pagi, mereka memperhatikan anak-anak lain yang mengenakan pakaian baru dan bermain dengan penuh keceriaan, sementara mereka hanya bisa menatap dengan harapan. Berkali-kali mereka bertanya kepada ibu mereka, Sayyidah Fatimah, tentang pakaian lebaran mereka. Tetapi setiap kali bertanya, jawaban yang sama selalu mereka dengar, senyum lembut tanpa kepastian. Hari semakin larut dan perlahan mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh ibunda mereka. Dengan penuh harap, mereka memberanikan diri bertanya kepada ibu mereka, Sayyidah Fatimah, tentang pakaian baru yang tak kunjung datang. Fatimah dengan senyum lembut menenangkan mereka dengan berkata, baju kalian masih di tukang jahit. Sabarlah anak-anakku. Namun waktu berlalu, dan setiap kali mereka bertanya, Fatimah mengulang jawaban yang sama. Hingga malam Idul Fitri tiba, pakaian itu belum juga mereka terima. Hasan dan Hussein mulai menyadari
bahwa ibunda mereka menyembunyikan kesedihan karena kondisi keuangan keluarga yang tak memungkinkan mereka membeli pakaian baru. Kesedihan pun menyelimuti hati Sayyidah Fatimah yang merasa tak berdaya memenuhi keinginan putra-putranya. Dalam keheningan malam, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu rumah. Ketika dibuka, seorang pria yang mengaku sebagai tukang jahit datang membawa bingkisan berisi 2 gamis, 2 celana, 2 mantel, 2 sorban, dan 2 pasang sepatu yang sangat indah. Hasan dan Hussein begitu gembira melihat pakaian itu, namun Fatimah masih bertanya-tanya siapa gerangan tukang jahit tersebut. Tak lama kemudian, Rasulullah datang dan melihat kedua cucunya mengenakan pakaian baru. Dengan penuh kasih sayang, beliau menggendong dan menciumi mereka. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Apakah engkau melihat tukang jahit itu?" Fatimah mengangguk, dan Nabi pun tersenyum seraya berkata, "Putriku, dia bukan tukang jahit biasa, melainkan malaikat Ridwan, penjaga surga." Ternyata pakaian baru itu adalah hadiah dari surga, dikirim langsung oleh malaikat sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada keluarga Rasulullah. Malam itu, kebahagiaan menyelimuti rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah, mengajarkan kepada kita bahwa rezeki dari Allah datang dengan cara yang tak terduga, dan kebahagiaan sejati terletak pada keimanan dan rasa syukur. Kisah ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan cerminan betapa Allah selalu menjaga dan mencukupi kebutuhan hamba-hambanya yang bertakwa. Hasan dan Hussein bukan hanya tokoh sejarah, tetapi juga teladan bagi kita dalam menjaga iman, kesabaran, dan keyakinan kepada Allah. Momen ini mengajarkan bahwa di balik setiap ujian, ada pertolongan Allah yang datang di waktu yang tepat. Lantas, bagaimana kita sendiri merespon setiap ujian dalam kehidupan? Mungkin, seperti Hasan dan Hussein, kita hanya perlu bersabar dan percaya bahwa pertolongannya selalu lebih dekat dari yang kita kira. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.